Dipakai. Kenapa kok sekali pakai? Saya kasih tahu Bapak Ibu cara buatnya minyak. Minyak yang kita konsumsi hari ini adalah minyak dari kelapa sawit. Minyak dari kelapa sawit itu minta maaf, saya kasih tahu ya, bukan dari kelapanya. Bukan dari, kalau kelapa itu kan ada sabut, ada batok, ada kelapa, betul ya? Bukan dari kelapa itu. Minyak kelapa sawit yang paling banyak sekarang ini dari janjangnya kelapa sawit. Sabut dan tali benang janjang. Kalau yang betul-betul minyak yang dari kelapanya itu mahalnya minta ampun. Nggak mungkin nutut kalau kita dijual. Jadi maaf saya katakan, kita ini konsumsi minyak yang paling jelek sekali. Karena itu harus dipanaskan di suhu 750 derajat baru keluar minyak. Suhu 750 derajat itu jenengan masukkan plastik ini masuk hilang. Jenengan masukkan apapun di dalamnya hilang. Itu racun tingkat tinggi. Karena itu kalau kita goreng pakai itu memang hari ini lebih cepat. Jenengan kalau ciri yang sudah tahu minyak kelapa zaman dulu yang hidup sudah di 3 generasi, jenengan bisa membedakan. Keripik zaman dulu dengan keripik zaman sekarang beda. Keripik zaman sekarang itu jauh lebih renyah dibanding dengan yang dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena minyaknya yang kita pakai ini minyak pemanasan tingkat tinggi 750 derajat. Kalau jenengan buat minyak kelapa sendiri itu suhunya maksimal cuma 200 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi ketika orang mengkonsumsi minyak dengan suhu tingkat tinggi? Yang pertama, penyakit kanker banyak. Kolesterol pasti banyak. Bagaimana caranya aman? Kalau goreng sekali saja buang. Jadi goreng sekali saja buang itu bukan berarti sekali goreng langsung selesai, enggak. Kalau goreng jangan terlalu banyak minyaknya. Begitu sudah selesai goreng langsung dibuang. Jangan sudah minyak itu sudah tidak sehat, jangan pakai minyak yang banyak, gorengnya berulang. Yang sekarang dipanaskan, besok disimpan, disaring lagi, dipakai masak lagi, terus seperti itu. Jauh dengan cara seperti ini jangan kena sakit yang macam-macam. Pasti yang jelas kolesterol. Kenapa saya sering kali berkata hindari gorengan? Karena apa? Saya belum pernah orang jual gorengan minyaknya sekali pakai. Pasti bangkrut. Betul? Karena itu ya minta maaf, saya harus ngomong jujur di atas benar. Jadi itu kenapa saya tidak setuju dengan gorengan. Terus yang ketiga, hindari kerupuk. Kenapa kok kerupuk? Kerupuk itu bahannya cuma ada 3 saudara yang paling penting. Ada tepung, ada minta maaf, ada penyedap, ada garam. Terus yang ketiga digoreng pakai minyak. Nah, minyak aja sudah sumbernya penyakit, ditambah garam dan penyedap. Ini juga sumbernya penyakit. Karena itu ya memang enak. Baru di Jawa ini loh saudara, kita bisa makan ikan kerupuk. Yang hebat lagi satu, saya di pulau-pulau seluruh Indonesia saya sudah datangi, hanya orang Jawa yang makan kerupuk. Ini konyol. Udah enak, memang enak. Di luar Jawa tidak ada ikan kerupuk. Ikan itu ikan laut kan gitu toh. Hanya di Jawa ini ada ikan tempe dan ikan kerupuk. Duh, iya ikan tahu. Bukan saya anti kerupuk, tidak. Alangkah baiknya kita cari yang sehat. Boleh kerupuk goreng pasir gitu ya. Cari yang bagus. Terus yang kedua, kalau usahakan tanpa penyedap dan tanpa garam yang tinggi. Nah, kolesterol itu penting. Jadi lemak, terus gorengan, terus sama kerupuk itu yang utama. Nah, setelah 3 ini kita tidak konsumsi, tapi kalau dulunya sudah terlanjur sakit, maka keraknya, lemaknya itu nempel di pembuluh darah. Ketika nempelnya di pembuluh darah itu sangat mengganggu untuk yang pertama adalah kelancaran peredaran darah. Ketika darah ini tidak lancar, maka penyakit mengikuti. Kalau kolesterolnya tinggi, biasanya asam uratnya ngikut tinggi. Kalau sudah asam urat dan kolesterol tinggi, maka tensinya ikut tinggi. Setelah tensinya ikut tinggi, tahu-tahu jadi stroke. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, kita harus banyak minum air putih. Kalau sudah tahu kena kolesterol, minum air putihnya betul-betul minimal 1,5 liter. Sampai kencing kita betul-betul berwarna bening, bukan berwarna kuning, bukan berwarna coklat. Kalau jenengan waktu pipis itu sudah warnanya kayak teh, itu betul-betul kondisi parah. Itu pasti kalau pipis sudah panas. Kalau sudah pipis sudah panas, itu sudah tanda kutip besok kalau kerja bawa air, kemana-mana sangu air, tidak apa-apa. Kayak anak TK lagi tidak apa-apa, sangu air. Kadang-kadang kenapa? Bukan karena mahalnya air, malesnya beli air. Iya toh, kadang-kadang kan seperti itu kan. Mending kok gitu, kadang-kadang di rumah aja mau minum aja kadang-kadang malas kok. Jadi lebih baik airnya dibawa kemana-mana biar ingat. Jadi kalau bisa berapa banyak 1 botol yang isi 1,5 liter, ketika minum bawa itu kemana-mana langsung diminum terus. 1 hari minimal harus habis 1 botol. Terus yang kedua,
Jalan satu-satunya untuk membersihkan lemak di dalam peredaran darah, kita harus makan makanan-makanan yang mengandung lemak pengurai. Lemak pengurai itu ada di mana? Lemak pengurai yang pertama, bagi kolesterol, usahakan makan buah yang mengandung lemak. Contohnya apokat. Jadi Bapak Ibu yang penderita kolesterol, usahakan 1 minggu bisa makan apokat minimal 1 kali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Itu untuk membakar. Jadi lemak yang baik itu untuk melawan lemak yang tidak baik. Kemudian yang kedua, harus dibuka salurannya. Membuka salurannya itu dengan cara apa? Paling gampang ada 2. Kenapa sih saya sarankan 2? Kalau bahan dari luar negeri banyak sekali, tapi 2 tanaman yang saya pakai andalan itu seledri dan kacang panjang. Itu sudah luar biasa. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu. Teman saya gagal ginjal, sudah setiap minggu dia sudah cuci darah sudah 2 kali. Kemudian dia betul-betul taat. Jadi dia betul-betul taat melakukan semuanya. Terus saya resume, saya kasih petunjuk untuk dia pakai 1 hari 1 ikat seledri, diminum 1 hari. 1 hari. Jadi dalam waktu 6 bulan dia sudah lepas dari cuci darah sama makan sukun. Itu sepele. Mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar ini. Cuma satu kadang-kadang tidak taatnya itu loh. Ketika jenengan taat, saya yakin pasti berhasil. Dan harusnya ketika jenengan mengikuti apa yang saya ajarkan di radio, semuanya sudah pinter semua. Jadi minta maaf, jangan jadi dukun tapi jangan jadi dukun, jadilah manusia sehat. Jadi kan semua resep kan ada di sana. Itu tadi. Jadi seledri dan kacang panjang. Apa cirinya? Seledri itu bentuknya pipa, kacang panjang itu bentuknya otot. Jadi kacang panjang itu adalah nutrisinya otot, seledri itu untuk membuka saluran di pembuluh darah. Itu caranya kalau kita menganalisa satu bahan. Ngerti nggih? Seledri kan kayak pipa toh? Itu memperlancar peredaran darah. Jadi jenengan kalau punya bahan macam-macam silakan berkreasi, tidak apa-apa. Oh ini bentuknya kayak otak, oh ini bentuknya kayak hati, oh ini bentuknya kayak pankreas atau kayak empedu, kayak lambung. Silakan boleh berkreasi. Itu caranya seperti itu. Nah, tinggal sekarang nutrisinya untuk otot. Otot itu neuro, saraf itu otot itu digerakkan oleh saraf. Saraf itu neuro ya, neuro ada makanannya sendiri. Apakah makanan saraf? Makanan saraf itu adalah vitamin B1, B6, dan B12. Itu adalah makanan saraf. Makanan saraf yang paling bagus ada di mana? Makanan saraf itu kalau kita beli vitamin B1, B6, B12 itu mahal. Tetapi kalau kita mau murah itu ada di dalam bekatul. Kenapa saya sarankan mesti pakai bekatul, mesti pakai tajin? Karena apa? Disitulah makanan saraf kita. Jadi kalau saraf kita digelontor, dibersihkan, tapi dia tidak ada makanannya, lama untuk koneknya, lama untuk pemulihannya. Nah itu caranya. Jadi sudah jelas kira-kira? Sangat jelas.